Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, selalu berbahagia dan dilimpahkan rezeki yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi di sesi Real Story-nya Nomotovlog. Untuk sekarang kita bakal ngelihat kondisi stasiun Raja Mandala dan keadaan jembatan Lewi Jurig, tentunya dengan keseruan yang berbeda ya teman-teman. Ikutin terus videonya sampai selesai, mudah-mudahan menambah informasi dan juga menghibur teman-teman semua. Di depan kita sekarang adalah stasiun Raja Mandala dan sekarang kita bakal melihat kondisinya seperti apa. Nampak di sini masih ada peninggalan zaman dulu, yaitu berupa bekas isolator ya, bekas isolator untuk jaringan telegraf. Inilah kondisi keadaan di dalam stasiunnya, ruang tunggu dan tempat pembelian tiket tentunya di loket ya. Namun loket ini tampak dikunci karena memang stasiun ini nonaktif dan jalur yang aktif memang tidak berhenti di stasiun ini. Stasiun ini termasuk stasiun kelas 3 ya, atau bisa disebut halte mungkin. Stasiun yang mempunyai ketinggian 319 meter ini termasuk di daerah Operasi 2 Bandung dan merupakan stasiun kereta api yang letaknya paling barat di Kabupaten Bandung Barat. Stasiun Raja Mandala dulu pernah menjadi stasiun paling ramai ya, karena stasiun kecil ini memang menjadi tumpuan warga untuk transportasi kereta, mengingat jalan raya Cianjur Padalarang atau sebaliknya itu cukup jauh. Oleh karena itu stasiun Raja Mandala ini menjadi stasiun dengan omset tertinggi. Luar biasa ya teman-teman. Jadi stasiun ini dulu sempat menjadi stasiun dengan omset tertinggi dan jumlah penumpang terbanyak di jalur Cianjur Padalarang. Dan ke sana itu mengarah menuju ke stasiun Cipeyem ya, atau mengarah menuju Sukabumi. Nampak hanya satu jalur saja. Dan sebaliknya ini adalah mengarah menuju ke stasiun Cipatat, yang memang sekarang jalur kereta api Sukabumi itu hanya sampai ke Cipatat. Mudah-mudahan nanti kita bisa ke sana ya, ke stasiun Cipatatnya. Hingga sekarang stasiun ini masih dibilang nggak jalan ya, nonaktif. Mudah-mudahan kedepannya bisa kembali difungsikan dan warga pun bisa kembali menggunakan fasilitas kereta api yang ada di stasiun Raja Mandala ini. Nampak di sebelah timur stasiun itu ada tumpukan bantalan rel yang masih bantalan besi ya tentunya. Namun ini sangat-sangat khawatir ya yang saya lihat di kondisi sekarang ya. Ini cenderung takutnya hilang atau tercecer atau ya banyak hal ya. Dan sayang sekali di ujung sana tampak dijadikan tempat pembuangan sampah. Padahal saya yakin ini bukan tempat pembuangan sampah. Jadi sayang sekali warga di sekitar kita memang agak kurang inisiatif ya, atau kurang gimana gitu untuk menangani sampah seperti yang kita lihat sekarang ini. Oke, mungkin segitu aja di stasiun Raja Mandala. Kita langsung menuju ke arah jembatan Lewi Jurig. Ikutin terus videonya sampai selesai teman-teman. Baik teman-teman, setelah tadi kita dari arah sana ya, dari stasiun Raja Mandala, kita sekarang ngelanjutin tujuan yang sebenarnya. Di sini mantap ya, tuh pemandangan cukup bagus. Dan ini rel persis di sebelah kanan kita. Ini di kilometer berapa itu tadi? 119 dari mana yang hitungnya itu ya? Kawasan di sekitar Raja Mandala sini memang masih cukup asri ya, karena memang konturnya pun alamnya atau areanya itu masih berupa pegunungan yang tapi bukan yang tinggi ya, maksudnya ya pegunungan biasa lah. Ini masih di sebelah kanan kita relnya. Tuh, seperti yang di sana kan itu ada perbukitan atau pegunungan. Nah, di sebelah kiri juga ada sebenarnya. Jadi lokasi jembatan ini nggak jauh dari stasiun Raja Mandala, hanya beberapa
Ya kurang lebih mungkin 1 kilometeran ya, atau kayaknya sih ya 1 kiloan mah ada, lebih dikit mungkin ya, kalaupun lebih. Nah di sini kita mungkin bakalan ngelanjutin dengan jalan kaki mungkin ya, karena memang udah nggak ada akses ke sananya. Jadi kita full aksesnya jalan kaki dari sini. Setelah lihat peta ternyata masih lanjut ya, ternyata kita nggak, masih agak jauh lumayan ternyata, lebih dari sekilo ya, bener ya, lebih dari 1 kilo ya. Untuk lebih pastinya cek di bawah ya, cek di bawah sini. Ini ada tanda kilometernya. Masya Allah, ini memang Bandung Barat itu pesonanya luar biasa ya. PTPN ya. Oh, ternyata masih di bawah pengelolaan PTPN ya, nih area sini. Ini karet ya, pastinya ini kebun karet, masih di bawah pengelolaan perkebunan PTPN ya. Cookie. Itu mirip yang di kartun-kartun gitu itu tadi. Ada lapangan bola. Bisa ngopi di sana ya, enak ya. Sambil ngopi tuh di situ. Ini perkebunan karet lumayan cukup luas ya. Cuman ini saya nggak tahu dari kapan-kapannya, dari tahun berapanya. Apa bener ya jalannya lewat sini gitu? Saya harus ngecek lagi peta nih, takutnya salah. Oh, ternyata dari sini kelihatan. Di sebelah sana itu ada jembatannya kelihatan. Yuk kita langsung aja, biar mantep ya nih ya pemandangannya di sini. Suasananya maksudnya, ini si kebun karet ini, terus kayaknya bushcraft di sini. Atau camping-campingan di sini enak ya, seger kayaknya. Nah, ini sekarang relnya ada di sebelah sana ya, di atas. Tuh relnya ada di sebelah sana. Agak cepat sedikit karena takutnya, karena ngejar ada kereta lewat ya. Katanya sih ada kereta Siliwangi yang bakal lewat sebentar lagi. Mudah-mudahan keburu. Ini keren sih hutan-hutannya. Nah ini kalau istilahnya perkampungan terakhir lah ya, kasarnya tuh. Jadi nanti kita nggak jauh dari sini menuju ke jembatannya. Jadi jalan kaki nanti di depan. Bener-bener ini juara nih daerah-daerah Bandung Barat ya. Kalau dieksplor kayaknya nggak akan cukup buat
waktunya panjang gitu untuk explore area Bandung Barat tuh. Sebelah mana nih? Ternyata ini ya, apa? Lumayan rada jauh ya. Kalau dilihat di peta tuh kayak yang deket gitu. Taunya lumayan jauh. Dan jalannya ini mulai off-road di sini nih. Mulai rada-rada berbatu. Oh. Nanti kita cek dulu peta, coba. Takutnya salah ya. Soalnya saya belum pernah ke sini. Kurang lebih beberapa meter lagi di depan. Jalannya agak-agak ngeri ya. Tinggal beberapa meter lagi ya. Kita sampai ke lokasinya. Maksudnya bukan lokasi jembatannya ya, lokasi buat kita mulai trekking atau mulai jalan kaki. Nah, ini dia. Tuh, relnya ada di bawah sana ya. Jadi kita dari sini mulai jalan kaki menuju ke jembatan. Di bawah sana relnya. Persis. Ternyata ini konturnya turun naik ya. Oke, kita trekking lewat rel. Mudah-mudahan keburu karena katanya jam 9 ya. Ini sekarang udah jam setengah 9. Cukuplah buat jalan kaki ke sana. Yuk kita langsung trekking di jalan sana. Di jalur kereta api sana. Nampak dari sini jalur kereta api sangat indah ya. Liukan relnya tuh jelas terlihat, dan di sini cocok untuk hunting kereta api. Namun kita nggak akan hunting di sini karena memang kita bakalan menuju ke arah baratnya, yaitu ke arah jembatan Leuwi Jurig ya. Dan arah menuju jembatan Leuwi Jurig itu ke arah sana. Baik teman-teman, mungkin segitu aja di video kali ini. Kita lanjutkan nanti di video berikutnya. Tentunya cuman di sesi real story-nya Nomato Vlog. Akhir kata, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.